Banyak negara-negara di Asia ini yang belajar ke kita sebenarnya, ya, kayak Malaysia, Vietnam. Belajar apa? Kopi, lada, kakao, coklat. Belum lagi kita masih sebagian besar ekspor itu biji kopi, biji kakao, biji lada, rempah-rempah. Oke, jumpa lagi. Sekarang lagi rame ya, lagi rame. Hilirisasi. Nah, ini hilirisasi ini. Ya, pemerintah lagi rame hilirisasi tentang logam tanah jarang ya, atau tambang, hasil tambang ya. Nikel, kayak aluminium, bauksit, kayak serum, kayak ya seperti itulah ya, hilirisasi tambang. Tapi karena saya ya tanaman pertanian ya, sebenarnya ya nggak kalah pentingnya ya, yaitu hilirisasi food, makanan. Karena negara kita kaya sekali, dan hampir semua jenis tanaman atau tumbuhan itu bisa hidup di tanah Nusantara ini. Ini sudah banyak sebenarnya yang bahas hilirisasi food ini ya. Karena ya itu tadi, negara kita kaya. Kenapa sih nggak kita dorong juga hilirisasi food? Nah, ini akan berdampaknya ya luar biasa juga ya, baik untuk masyarakat kita sendiri maupun untuk ya masyarakat negara lain. Contohnya apa? Banyak negara-negara di Asia ini yang belajar ke kita sebenarnya, ya, kayak Malaysia, Vietnam. Belajar apa? Kopi, lada, kakao, coklat. Mana hilirisasinya? Mana kopi, kakao, mana hilirisasinya? Ada di kita enggak? Kita masih sebagian besar ekspor itu biji kopi, biji kakao, biji lada, bukan hasil hilirisasinya. Itu 3 tanaman luar biasa itu. Belum lagi apa? Rempah-rempah, bumbu masak, itu rempah-rempah luar biasa di kita. Mana hilirisasi? Bagian kecil saja. Oke, ada yang memproduksi jahe. Nah, udah dihilirisasi jahe ya. Tapi yang lain, kayu manis, pala, ya, merica. Mana yang dulu kita dijajah oleh Belanda itu karena kita terkenal dengan kaya dengan rempah-rempahnya. Mereka tertarik itu karena rempah-rempahnya. Ya. Nah, sekarang kita mana hilirisasi dari pangan tersebut? 3 aja yang tadi saya sebutkan. Kakao, kopi, lada.
hilirisasinya masih belum di Indonesia. Kakao, kita ekspor biji kakaonya, kenapa nggak diproduksi di sini, ya? Atau kopi banyak, ya oke lah, kopi sudah ada beberapa, ada, kita ya jual begitu saja, petani panen, proses jadi biji lada, ya sana. Sebenarnya ya nggak kalah pentingnya dari hilirisasi tambang ya, dan pangan ini sebenarnya lebih dahsyat ya, lebih dahsyat. Artinya gini, kalau tambang pasti mengeruk tanah, kawasan jadi gersang, pasti itu menjadi gersang ya, walaupun ada proses reboisasi dan lain-lain. Tapi kalau kita nanam kakao, kita nanam kopi, lada, oke, sekarang yang besar, sawit. Apakah sudah maksimal kita hilirisasi sawit? Masih banyak yang diekspor adalah crude palm oilnya, CPO-nya, bukan hasil olahannya. Ya ada beberapa, tapi nggak maksimal, belum maksimal. Makanya ya ini zaman apa, pilpres ya, mau pilpres nyalek ini ya harusnya dipikirkan ya, bagaimana ya, di samping hilirisasi tambang juga hati-hati karena ini merusak, pasti merusak ya. Tapi kalau hilirisasi food, makanan, ini luar biasa ya. Sawit coba hilirisasi menjadi turunannya, banyak sekali itu. Kakao, coklat, kita masih terbesar di ekspor adalah bijinya, bukan hasil olahannya. Sebenarnya ini ya bisa menggandeng UMKM bagaimana cara mengolah kakao, kopi, lada, dan lain-lain ya, rempah-rempah yang lain-lain. Ini harus didorong terus ya, karena apa ya, kalau tidak ada regulasi yang mendorong ya susah ya, masyarakat nggak akan mampu kalau sendirian, dalam artian ya nggak masif, nggak banyak gitu loh ya. Jadi untuk para pemangku jabatan nanti, apalagi presiden baru, tolong ya ini dibikin bagaimana hilirisasi yang masif untuk pangan ya, kakao, kopi, lada, sawit, rempah-rempah, ini luar biasa. Itu dari tanaman. Kalau dari hasil laut, ini luar biasa lagi. Pantai kita terpanjang, mungkin terpanjang kedua ya, panjang pantainya itu. Ini hasil lautnya luar biasa. Sudah sampai mana hilirisasi atau pengolahan hasil laut ini ya, bukan hanya jadi visi dan misi para pemimpin, tapi harus diterjemahkan ya dalam bentuk ya regulasi yang mendukung terhadap hilirisasi food ini ya. Darat, tanaman, kopi, kakao, lada, dan rempah-rempah, laut, banyak sekali ini. Jadi please, pemerintah jangan hanya hilirisasi tambang ya, pasti itu mengeruk ya. Tapi yang akan lebih ramah lagi adalah hilirisasi foodnya ini.
bisa dari hasil laut dan hasil pertanian. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.